Alhamdulillah telah hadir bersama kita ya narasumber yang nanti akan kita mohonkan kesediaannya untuk berbagi. Dr. Taufik Nur Yahya, SPBTKV. Beliau dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler yang akan membagikan ilmu pengalaman klinis dan insight-nya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Abdul Hadi Kadarusno, SKM MPH yang akan bertugas sebagai moderator dan akan mendampingi jalannya kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan langsungkan kegiatan ini ya kurang lebih sampai dengan pukul 21 ya. Baik, untuk susunan acara dalam kegiatan webinar kita pada malam hari ini ada pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Prokami DIY, kemudian yang ketiga adalah pemaparan materi, dan nanti ada sesi diskusi dan terakhir adalah penutup. Untuk eh, untuk itu kita menuju ke acara pertama bagi kita semua, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan webinar ngaos kita yang keempat ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga eh, kegiatan webinar kita ini akan bisa terselenggara dengan baik dan lancar, tidak ada kendala teknis ya, bisa kita laksanakan sampai dengan tuntas pada akhirnya. Baik, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Prokami DIY. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Mukhlis APT SPFRS untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Pada Bapak Mukhlis kami serahkan waktu dan layar. Semoga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita, termasuk pencerahan dalam hal kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bincang-bincang ngaos edisi keempat. Ya, sudah cukup banyak ya edisi keempat. Insya Allah kita akan rutin ya menyelenggarakan 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, ya. 2 bulan sekali kita akan ngaos, ngaji dan ngobrol kesehatan, bincang-bincang ringan tapi berat, bincang-bincang ringan tapi penting, ya begitu. Nah pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik yang pada malam hari ini bisa membersamai kami begitu ya. Nanti sambil dengar-dengar dan introspeksi diri begitu ya. Yang sakit yang mana ya. Di antara kita pada usia di atas 50 ini kan sudah mulai cekot-cekot begitu ya. Kakinya sudah mulai semutan. Saya itu pernah bertemu dengan beberapa pasien gitu yang ngeluhnya kakinya seperti dipanah-panah, ditusuk-tusuk jarum katanya itu ya. Sakit sekali sampai ada yang jerit-jerit begitu ya. Kakinya sakit. Kalau kita mudah-mudahan cuma kesemutan-kesemutan aja begitu ya. Kemarin sudah diajak lari-lari di Bukit Menoreh itu malah kakinya malah kebas nggak kerasa, ketahuan jarang larinya. Ya, perlu kami sampaikan kepada Dr. Taufik ya, mengapa ini kita lakukan kajian rutin ini? Karena kita melihat beberapa teman-teman ya itu sudah banyak yang memiliki keluhan penyakit begitu, memiliki keluhan sudah mulai ya kalau ada Zoom itu sudah pada ngantuk semua begitu ya. Kalau sudah di atas Isya itu sudah pada ngantuan begitu, kecapean mungkin ya. Nah kali ini kita membahas topik yang berhubungan dengan perkakian, perkakian dan gangguan-gangguan pada kaki termasuk varises begitu ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Abdul Hadi yang telah menjadi
moderator pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita sampai selesai tuntas. Kalau ada yang pertanyaan nanti mohon dicatat, diarsipkan, kalau bisa didiskusikan sampai selesai kita tuntas. Kalau dulu biasanya kita pernah sampai jam 10 begitu ya, setengah 10. Ya, tapi kalau ini kita mungkin jam 9 setengah 10 bisa selesai nggih. Alhamdulillah. Atau kita perlu buat sesi berikutnya nanti kalau masih banyak pertanyaan begitu ya. Dan acara ini kita buka secara nasional, oke. Mungkin ini ada yang hadir dari daerah Sumatera atau Kalimantan, kami ucapkan selamat datang, sampai jumpa dengan Prokami Jogja. Eh, Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, ya. Cuma karena kita mulainya ini sudah jam 10, jam 8 ya. Untuk Indonesia bagian timur itu sudah jam 10 malam. Ya, dulu banyak mengeluh, oh sudah malam sekali katanya begitu. Ya, tapi kita merasa masih sore di sini ya, masih jam 8. Baik, terima kasih tidak berpanjang lebar pada teman-teman pemirsa semua. Monggo nanti dinikmati dan ditanyakan permasalahan-permasalahan pribadi, keluarga maupun kerabatnya dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang perlu kita lakukan ya. Selain kita merasa diri kita sakit, kemudian bagaimana kita mengatasinya dan bersahabat dengan rasa sakit itu sehingga kita tetap merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Muhammad Muklis selaku Ketua Prokami DIY yang sudah menyampaikan kata sambutan ya dari Prokami yang menginisiasi kegiatan NGAUS ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk eh, sesi selanjutnya adalah paparan materi. Cek, apakah Pak Taufik sudah siap untuk menyampaikan paparan materinya, Pak? Oke, Assalamualaikum Pak Abdul Hadi. Ya, Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Monggo Pak, waktu Oke, dan layak kami persilahkan. Nanti waktunya setidaknya 45 menit ya Pak dari sekarang. Eh, Mungkin sampai jam 20.45 atau nanti kalau memang masih butuh waktu tambahan ya silahkan sampai jam 9 boleh. Tapi ya harapannya dalam 45 menit untuk paparan materinya dan berikutnya nanti ada sesi tanya jawab eh, setelah itu. Monggo Pak Taufik. oke. Eh, ya share screen dulu ya. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat. Lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Abdul Hadi dan eh, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Keluar sih. Ah, keluar. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan penyakit pada pembuluh darah di kaki ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah seorang dokter, spesialisasi saya di bagian bedah, bedah toraks, kardiovaskular. Toraks itu adalah eh, dada. Jadi saya menangani kasus di rongga dada terkait dengan paru-paru, jantung, dan segala isi yang ada di rongga dada. Kemudian kardio itu adalah jantung, perjantungan. Kemudian vaskular, vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi pada malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan penyakit pada pembuluh darah di kaki, ya. Nah, mungkin pertama kali yang timbul gejala-gejala pada gangguan di kaki itu sering ada keluhan nyeri pada kakinya atau gelinggingan atau mungkin kesemutan. Nah, mungkin Bapak, Ibu ada yang pernah mengalami seperti itu ya. Apa sih yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya itu bisa banyak.
komponen di kaki atau anatomi di kaki, struktur di kaki itu banyak. Ada otot, ada tulang, ada sendi, ada saraf, ada pembuluh darah. Yang apabila masing-masing mengalami gangguan, bisa menyebabkan gejala-gejala seperti tadi. Misalkan pada lututnya, kok lututnya nyeri. Nah, kalau masalah pada lutut itu lebih seringnya karena masalah pada sendi atau jaringan-jaringan penyokong sendi di sekitar lutut. Ya, penyebabnya apa? Banyak, bisa pengapuran, bisa peradangan, dan lain-lain. Anak misalkan nyeri pada kakinya karena habis olahraga berat atau habis lari misalkan. Padahal selama ini nggak pernah lari, tiba-tiba lari, kemudian kempolnya kok pegel-pegel ya, kemungkinan memang karena ototnya. Nah, bisa juga karena sarafnya. Nah, saraf itu ibaratnya kalau pada rumah, wah, di rumah itu kan kita punya listrik ya, aliran listrik. Nah, kabelnya itu adalah sarafnya. Kalau kabelnya bermasalah, ya listriknya juga bermasalah. Nah, saraf itu dia menghubungkan otak ke organ-organ yang ada di tubuh, termasuk pada kaki. Jadi ini sarafnya bermasalah, meskipun otot, tulang, atau sendinya nggak ada masalah, bisa jadi ada keluhan, bisa keringingan, bahkan bisa nggak bisa digerakkan pada kasus-kasus seperti stroke. Nah, pada kasus stroke itu kan ada orang lumpuh separuh misalkan, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan normal, padahal kaki yang sebelah kiri nggak jatuh, nggak kenapa-kenapa, ada sakit. Nah, itu bukan pada kaki yang salah sebenarnya, tapi karena kabelnya tadi, kabelnya kok ada gangguan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, yang kita bahas, terutama pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa sih? Nah, pembuluh darah itu adalah suatu organ yang dia mengantarkan darah. Sebagaimana kita tahu bahwa tubuh kita itu butuh yang namanya darah. Nah, darah itu untuk mengantarkan oksigen, mengantarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dan kemudian kita mengambil zat-zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh untuk kemudian dibuang keluar. Bisa melalui pernapasan, bisa melalui kencing juga. Nah, ada organ juga yang namanya jantung. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Jadi ibaratnya kalau di rumah itu jantung itu adalah sanyonya, apa namanya, pompa airnya. Sementara darah itu adalah pipanya atau selangnya. Yang bertugas memompa adalah jantung. Nah, yang bertugas untuk mengalirkan airnya itu darah ya ibaratnya ya. Airnya dari pompa kemudian ke kamar mandi, ke dapur dan sebagainya itu adalah pembuluh darahnya. Itu adalah pipanya. Nah, bahasan kita, nah, kita bahas pada pembuluh darahnya. Kemudian pembuluh darah itu ada dua, ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena. Arteri atau nadi itu adalah pembuluh darah yang dia bertugas untuk membawa darah keluar dari jantung. Jadi jantung itu dia membawa darah, setelah dipompa, dialirkan ke seluruh tubuh untuk memasok kebutuhan darah di organ-organ tubuh melalui pembuluh darah yang namanya arteri atau nadi. Nah, kalau di buku-buku anatomi di gambar-gambar itu biasanya diwakilkan dengan pembuluh darah yang warnanya merah. Nah, tentu saja yang namanya aliran darah ini adalah suatu sirkuit tertutup. Nah, ke organ, dia harus dikembalikan, dia nggak numpuk begitu saja di organ. Nah, ketika darah itu sudah sampai ke organ, sudah mengantarkan darahnya, darah yang ada di organ tersebut juga bertugas untuk mengambil sisa-sisa metabolisme dari organ-organ tersebut itu melalui pembuluh darah balik.
atau namanya pembuluh darah vena. Yang itu nanti oleh pembuluh darah vena diantarkan kembali ke jantung. Nah, sampai jantung, nanti pembuluh darah vena tersebut mengantarkan darahnya ke jantung, kemudian dipompa ke paru-paru. Nah, sisa-sisa metabolisme tubuh tadi, karbon dioksida, macam-macam zat asam arang, macam-macam seperti tadi, itu dikeluarkan di paru-paru dengan bernafas. Nah, di paru-paru juga ada pertukaran gas. Nah, ketika menghirup nafas, itu kan kita menghirup udara. Oksigen yang ada di udara itu masuk ke dalam paru-paru kita dan ditukar dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, karbon dioksidanya kemudian kita hembuskan keluar, oksigennya dicampur dalam darah yang ada di paru-paru, kemudian dari paru-paru ke jantung, kemudian dipompa melalui pembuluh darah, arteri atau nadi itu tadi. Begitu seterusnya muter-muter terus. Itu suatu sirkuit tertutup yang dia tidak keluar dari pembuluh darahnya. Jalan terus. Setiap detik jantung itu kalau orang normal bisa memompa sampai 60 sampai 70 kali. Ya, mungkin pada orang-orang yang terlatih, pada atlet profesional atau orang yang biasa olahraga bisa lebih rendah, bisa 40 mungkin 40-an kali. Kenapa demikian? Nah, karena sekali pemompaan orang yang biasa sama orang-orang yang terlatih olahraganya itu berbeda. Pada orang-orang yang terlatih olahraga, misalkan dia sekali memompa itu dia bisa mengeluarkan lebih banyak darah. Sehingga dalam jangka waktu 1 menit, dia tidak membutuhkan terlalu banyak pompaan. Nah, sementara pada orang-orang biasa, kekuatan pemompaan darahnya tidak sekuat itu, sehingga membutuhkan frekuensi yang lebih banyak. Nah, itu pada orang normal. Kalau kita bahas pada orang yang sakit, ada juga orang sakit jantung sampai jantungnya dia berdetak lebih dari bahkan 100 kali ya ada. Itu pada gangguan-gangguan yang lainnya. Yang jelas kalau pada orang normal, kok tiba-tiba kok denyut jantungnya terlalu tinggi padahal dia nggak sedang olahraga, nggak sedang menghadapi situasi yang stres dan sebagainya. Nah, itu salah satu tanda perlu dicek untuk jantungnya. Nah, ini pada pembuluh darah di kaki. Ini tadi dari jantung, nah, melewati pembuluh darah besar yang ada di perut. Nah, kemudian di pinggul ini pembuluh darahnya dia mengalir jadi dua. Cabang jadi dua, satunya ke kaki kanan, satunya ke kaki kiri. Nah, ini yang merah ini ya, yang mengantar darah ya. Nah, dia mengantar darah, mengantar oksigen, mengantar nutrisi, hasil pencernaan makanan macam-macam ke organ-organ yang ada di kaki, ke tulang, ke otot, ke sendi, macam-macam. Nah, setelah sampai ke organ-organ akhirnya, nah, tadi terjadi pertukaran eh, zat-zat hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu melalui jalur satunya yang warnanya biru yang namanya pembuluh darah vena ini. Nah, begitu kira-kira aliran darah normal pada kaki ya. Nah, kalau begini normal berarti mungkinkah ada suatu masalah? Ya mungkin saja. Nah, pembuluh darah ini ibaratnya kayak selang itu tadi ya. Coba dibayangkan pembuluh darah arteri ini kayak selang. Ini kalau kita potong secara transversal, dipotong. Nah, ini ada beberapa lapisan. Ada lapisan paling luar, ada lapisan tengah, ada lapisan yang dalam. Nah, tengahnya ini bolong kayak selang. Ini yang tempat aliran darahnya itu di sini. Darahnya kalau selang ya ini selangnya, ya di dalamnya kan kopong itu kan isinya buat mengalir air. Nah, pembuluh darah pun juga demikian. Itu. Ini bisa menjadi masalah kalau apa? Kalau alirannya tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Nah, ini yang namanya penyakit arteri perifer. Nah, pada penyakit arterinya ada suatu penyakitnya. Salah satu yang paling sering menimbulkannya adalah suatu penyempitan atau suatu sumbatan pada pembuluh darah arteri atau nadi itu tadi. Nah ini ya, ini tadi selangnya ya. Ini kita potong secara eh, memanjang. Ini kita potong secara melintang. Kalau yang ini yang paling kiri ini adalah yang normal. Aliran darah Makanya bisa iya kan orang yang gue satelit Amerika nih atau Mhm. Nah,
pada satu kondisi, satu penyakit bisa juga dia ada eh, penumpukan lemak. Nah, jadi lemak itu ya memang ada manfaatnya ya, tapi ketika dia kebanyakan lemaknya dia akan menumpuk di banyak organ-organ tubuh. Salah satunya adalah pada pembuluh darah yang dia bisa menyebabkan suatu sumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, adanya penumpukan lemak pada pembuluh darah tersebut, dia pertama dia akan mengurangi diameter dari si pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua, dia bisa bikin pembuluh darahnya itu dia jadi kaku. Jadi pembuluh darah yang normal itu dia elastis. Elastis dalam artian dia bisa meregang ketika dibutuhkan dan bisa menyempit ketika dibutuhkan. Nah, ketika kadar lemaknya berlebihan seperti itu, kemudian dia terkumpul di dalam pembuluh darahnya jadi kaku. Akibatnya apa? Akibatnya salah satu penyakit yang paling terkenal itu adalah namanya hipertensi. Tekanan darah tinggi. Itu bisa terjadi kenapa? Bisa terjadi karena pembuluh darahnya kaku, tidak elastis. Jadi tekanan di dalam pembuluh darahnya itu tinggi. Nah, ini penyumbatan-penyumbatan ini makin lama dia bisa makin besar penyumbatannya. Bahkan dalam suatu kondisi yang cukup ekstrim bisa sampai buntu total. Ya, sampai nggak bisa ngalir aliran darahnya. Nah, sementara eh, kaki kita, jangan kaki kita ya, kakinya orang itu tetap butuh yang namanya suplai dari oksigen tadi. Ketika Penyumbatan. suplainya itu terganggu, sementara kebutuhan dari oksigennya tetap, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah demand-nya melebihi supply atau supply-nya tidak dapat mencukupi dari si demand. Sehingga kakinya ini merasa kelaparan, dia nggak cukup mendapatkan makanan, dia tidak cukup mendapatkan oksigen. Dalam kondisi inilah yang bisa menyebabkan kaki itu terasa seperti nyeri atau kebas-kebas, atau mungkin ketika dia dalam kondisi santai-santai mungkin dia tidak terasa. Kenapa? Karena dalam kondisi santai-santai, Kemunculannya apa? demand atau kebutuhan dari oksigen di kaki tersebut relatif rendah. Tapi begitu dia digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan oksigen tinggi, aktivitas berat, jalan kaki, atau bahkan lari-lari, mungkin dia bisa nyeri-nyeri di situ. Kenapa? Karena tadi suplainya tidak mencukupi. Gitu. Nah, keparahan pada kaki yang tersebut tentu sangat bergantung pada tingkat ini, tingkat penyempitan pada pembuluh darahnya. Mungkin kalau pembuluh darahnya tidak terlalu menyempit karena sumbatannya cuma sedikit, ya mungkin masih nggak terlalu bermasalah. Dalam kondisi sehari-hari mungkin nggak ada gangguan. Nah, tapi makin lama dia makin menyebabkan nyeri. Bahkan pada satu kondisi ketika dia istirahat pun masih akan mengakibatkan nyeri. Tuh. Bahkan ada luka pada kakinya yang dia nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena luka pada kaki tersebut ketika dia harus menyembuh, dia butuh suplai oksigen yang baik, dia butuh suplai nutrisi yang baik, yang itu diantarkan dari aliran darahnya. Ketika aliran darahnya terganggu ya, penyembuhan akan susah untuk terjadi. Ini salah satu yang cukup sering juga pada pasien-pasien, pada orang-orang yang menderita diabetes. Nah, orang yang menderita diabetes itu, satu, kadar gulanya tinggi, kedua, salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah kerusakan pada pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya rusak, aliran darahnya tidak mampu mengalir dengan baik. Nah, kalau ada luka di kaki, nah alirannya darahnya tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang tersebut. Nah, ditambah gula darahnya yang tinggi bisa menyebabkan infeksi semakin menjadi-jadi. Satu lagi, diabetes itu salah satu komplikasinya pada sarafnya. Nah, sarafnya bermasalah, artinya sinyal-sinyal nyeri. Orang normal itu kalau dia ada luka,
pada kakinya pasti nyeri sekali ya. Tapi pada orang-orang diabetes, pas kakinya bermasalah, dia bisa nggak nyeri. Sehingga pada banyak kasus itu eh, orang-orang diabetes yang tidak terkontrol karena dia tidak tahu kalau dia sakit gula, kemudian kakinya ada luka, kakinya nggak sembuh-sembuh, tapi dia tidak ngerasa nyeri. Baru ketahuan ketika sudah kondisi kakinya sudah parah sekali, sudah berbau, sudah bernanah. Itu. Nah, tapi itu bukan hanya dapat terjadi pada orang-orang dengan diabetes. Diabetes adalah salah satu masalah yang bisa memperberat kondisi-kondisi tersebut. Tapi bukan berarti orang yang tidak ada diabetes bisa sehat. Bisa sehat 100% juga kakinya. Kalau ada masalah-masalah ini enggak. Kalau ada masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi, ada penyempitan macam-macam, juga bisa berpotensi ada masalah juga. Nah, jadi penyumbatan tadi sudah kita bahas. Kondisi klinisnya itu dia tergantung, keluhannya tergantung dari banyaknya penyumbatan yang terjadi. Di awal-awal mungkin dia asimptomatis. Asimptomatis itu apa? Nggak ada gejala. Kemudian ada yang namanya claudicatio. Claudicatio itu adalah suatu kondisi di mana kakinya itu nyeri ketika dia dipakai untuk jalan, tapi ketika dipakai untuk istirahat, dia hilang nyerinya. Nah, dipakai jalan lagi, nyeri lagi. Misalnya pada kasus nah ini, dia misalkan kalau pas dia diam aja nggak ada nyeri. Nah, kemudian ketika jalan, misalkan sampai 100 meter, kok ada nyeri pada kakinya. Kemudian dia dipakai istirahat, katakanlah 5 sampai 10 menit, nyerinya hilang. Kemudian dipakai untuk jalan lagi, kira-kira sampai 100 meter, kok nyeri lagi, pakai istirahat lagi hilang. Nah, kayak gitu. Jadi dia eh, dalam jarak tertentu akan merasakan nyeri. Nah, ketika istirahat hilang. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin dia mengalami penyempitan pada kakinya, tapi penyempitannya dia tidak terlalu parah. Cukup ada, tapi nggak terlalu parah. Kalau yang dia cukup parah, penyempitannya bisa ada yang namanya ischemic rest pain. Nah, dia nyeri yang dirasakan ketika dia istirahat, ketika rest. Nah, jadi kalau yang tadi itu dia nyerinya dirasakan hanya ketika dia berjalan dalam jarak tertentu. Dalam kasus yang lebih parah lagi, bahkan tidak dipakai jalan, bahkan dipakai istirahat pun, dia akan mengalami nyeri. Nah, kemudian pada kasus-kasus yang lebih berat lagi, bahkan sampai ada yang namanya gangren atau ada yang namanya ulkus. Itu ada luka lama yang nggak sembuh-sembuh. Bahkan sampai ada yang kematian jaringan. Ada yang dirijinya sampai hitam, bahkan sampai harus bahkan, bahkan sampai ada yang putul sendiri. Nah, seperti itu bisa terjadi pada kasus-kasus di mana aliran darahnya tidak lancar, terutama pada pasien-pasien diabetes. Nah, terus apa yang bisa dilakukan pada kasus seperti itu? Ya, kita cari tahu dulu. Kita cari tahu eh, apa namanya penyumbatannya sebelah mana. Kalau memang ada bukti nyata pada penyumbatan tersebut dia bisa dilebarkan, pasang ring, pasang stent pada pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya misalkan ini kita teliti di laboratorium di rumah sakit gitu ya. Ini ada yang menyempit. Nah, ini tadi, ini apa namanya, eh, kondisi pembuluh darahnya ya, ada penyempitan seperti ini kan, ini aliran darahnya nggak lancar. Nah, kita bisa lebarkan, kita pakai balon di dalamnya, di dalam pembuluh darahnya itu kita lebarkan, dipelembungkan dari dalam. Balonnya dimasukkan ke dalam pembuluh darah, dipelembungkan, harapannya nanti aliran darahnya bisa lancar. Nah, kalau buntunya saking nemennya, saking apa namanya, nggak bisa dilakukan balon itu tadi ya kita operasi. Operasi bikin bypass, bypass pada pembuluh darahnya. Nah, ini barangnya kayak bypass itu ya kayak flyover itu lah kalau di jalan raya. Ada jalannya nggak lancar bawahnya, kemudian kita bikin jalan baru, baru ya, yang dia melewati jalan yang sebelumnya. Nah, ini dalam kasus ini dia pembuluh darahnya dia tersumbat hampir total sampai dia nggak bisa ngalir sama sekali. Nah, kita bikin ini pembuluh darah yang merah ini ya, yang dia tersumbat ini. Ini barunya selangnya tadi tersumbat ya kita cangkokkan pembuluh darah yang baru yang dia melewati sumbatannya itu tadi. Harapannya apa? Harapannya meskipun pembuluh darahnya tadi tersumbat, nah,
Tapi aliran darahnya dia bisa melalui pembuluh darah yang baru ini, yang baru kita pasangkan ini. Harapannya dia aliran darahnya bisa lancar kembali. Nah, kemudian kalau memang dia ada sumbatan darah, nah, sumbatan pembuluh darahnya, kalau dia dalam bentuk sumbatan, bukan penyempitan, tapi benar-benar sumbatan darah, ya bisa kita keluarkan pakai suatu alat, namanya kateter. Kita masukkan kateter ke dalam pembuluh darahnya, kemudian kita tarik si sumbatan-sumbatan itu tadi. Ini pada kasus-kasus yang nyerinya terjadi secara cepat. Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas itu ada proses ini, proses penyempitan pembuluh darah tadi karena penumbukan lemak, pengapuran pembuluh darah macam-macam tadi, dia terjadi secara progresif, secara kronis. Dia tidak terjadi secara cepat. Jadi dia terjadi secara perlahan-lahan karena mungkin diabaikan atau tidak ditangani. Nah, kemudian dia berproses menjadi lebih parah. Tapi ini tidak dalam jangka waktu semalam, 2 malam. Ini dalam jangka waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Gitu. Tapi ada satu kondisi khusus di mana terjadi penyumbatan secara cepat, secara mendadak. Ya karena pembuluh darahnya dia tersumbat, bukan menyempit. Nah ini kan istilahnya menyempit ya. Kalau tersumbat dan tersumbat secara total. Nah, kalau tersumbat secara total itu bisa sampai seperti ini. Nah, ini kaki yang sebelah kirinya itu dia tersumbat secara total. Kok bisa terjadi? Ya, bisa karena dia aliran darahnya tadi dia ada sumbatan pada darahnya, ada clotting, gitu. Ada penggumpalan darah yang berada di dalam pembuluh darahnya, yang kemudian dia menutup aliran darahnya. Nah, kalau itu prosesnya bisa terjadi cepat sekali, karena mungkin dia sebenarnya pembuluh darahnya normal, tapi ada penggumpalan darah yang secara tiba-tiba terjadi, mungkin di pembuluh darah yang lebih atas lagi atau bahkan di jantungnya, kemudian dia lepas, kemudian dia nutup di sini, nutup di aliran darahnya. Nah, kalau kasus seperti ini, dia terjadinya tidak berbulan-bulan, tidak berminggu-minggu, tapi hitungan jam. Jadi kalau misalkan menemui kasus, nah semoga Bapak Ibu sekalian sehat semua ya, menemui kasus kok kakinya sakit, tiba-tiba sakit, nggak kenapa-kenapa tiba-tiba sakit, terus kemudian diraba, jangan raba yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri dibandingkan. Kalau misalkan dia nyerinya karena kram, atau nyerinya karena kesleo, atau nyerinya karena sarafnya bermasalah, peradangan pada sarafnya misalkan. Itu nek Bapak Ibu raba, kanan sama kiri itu sama-sama hangat, akan sama-sama hangat. Kaki atau tangan yang normal itu kalau dipegang itu hangat. Ya hangatnya hangat normal ya, hangat kalau diukur suhu ya 36-37 derajat Celcius ya. Nggak yang sampai 40, kalau 40 berarti udah demam. Ya hangat. Nah, tapi harus waspada apabila sakitnya itu dia timbul secara mendadak, disertai rasa dingin ketika dia dipegang. Misalkan yang kanan nggak ada sakit, dipegang masih hangat biasa. Yang kiri itu udah kayak es, udah kayak air keluar dari kulkas lah, atau dingin lah. Nah, ya nggak sedingin es ya, tapi dingin ya. Poinnya adalah dingin, nggak berbeda sekali dengan yang kanan. Nah, dalam kasus seperti itu, kita wajib mencurigai masalahnya bukan di tulang, masalahnya bukan di otot, bukan di saraf, tapi di pembuluh darahnya. Nah, karena kaki atau tangan itu jika diraba hangat itu adalah karena ada aliran darahnya, ada metabolisme yang terjadi pada otot-ototnya. Sehingga ketika diraba dia hangat. Nah, ketika darahnya kurang, ada penyumbatan yang terjadi secara mendadak. Ketika diraba dia dingin. Itu harus segera ditangani. Nggak usah nunggu besoknya, nggak usah harus nunggu minggu depan. Saat itu juga, pokoknya nyeri pada kaki, diraba dingin, harus langsung ke rumah sakit. Kenapa? Kalau nggak, nanti bisa telat. Telatnya bagaimana sih? Nah, telatnya, aliran darah itu nggak ada. Aliran kaki itu, dia cuma bisa tahan, istilahnya kalau kita berenang aja, kita bisa tahan nafas kan? Ha.
tahan nafas di dalam kolam renang itu, Bapak Ibu coba bisa berapa lama? Saya nggak, saya yakin nggak ada yang sampai 1 jam atau nggak ada yang sampai bahkan setengah jam atau paling hitungan menit bisa nahan nafas. Nah, ada artinya apa? Artinya ada batasannya. Bagaimana kita bisa menahan hidup kita tanpa oksigen. Yang pada di kaki ini, ketika dia nggak ada aliran darahnya, dia bisa bertahan itu cuma 6 jam. Lepas dari 6 jam, misalkan udah hitungan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak mendapatkan oksigen yang cukup, kakinya bisa mati. Saya beberapa kali dapat pasien-pasien seperti ini dalam kondisi kakinya nyeri dan dingin, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu 3 hari setelah timbul keluhan pertama kali, atau bahkan ada sampai 1 minggu setelah keluhan pertama kali. Akibatnya apa? Akibatnya kakinya mati, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Terus siapa kan? Ya udah harus diamputasi. Kalau misalkan pasien tersebut datang ya, dengan penyakit tersebut datang kurang dari 6 jam, pokoknya nyeri kakinya nyeri hebat, kemudian diraba dingin, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, kurang dari 6 jam dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakan tadi mengambil sumbatan darahnya itu tadi dengan alat ini yang cuma bisa dilakukan di rumah sakit, mungkin kakinya masih bisa diselamatkan. Itu. Jadi yang namanya eh, penata laksanaan awal itu memang sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini. Ya ada yang datang telat, datang 2 hari, 3 hari masih bisa diselamatkan kakinya ya ada. Cuma itu nggak banyak. Kalau udah telat, eh, katakan 1 hari lebih 2 hari gitu, biasanya udah nggak bisa diselamatkan. Andai pun bisa diselamatkan, ya masih ada kakinya, tapi untuk aktivitas, untuk berjalan misalkan gitu, sudah nggak sama lagi. Itu masih beruntung artinya walaupun nggak berfungsi normal, tapi masih bisa dipertahankan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, misalkan pada gambar ini, dia udah nggak bisa dipertahankan, udah mati nih kakinya, sudah harus dilakukan amputasi, pemotongan pada kakinya. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya kita sedikit bahas penyakit pada vena. Kalau tadi kita bahas tentang arteri, kita sekarang bahas pada vena. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya varises. Nah, vena itu apa sih? Tadi udah kita bahas yang namanya arteri atau nadi. Itu adalah pembuluh darah yang warnanya merah. Yang dia bertugas mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang namanya vena itu adalah kebalikannya. Vena itu dia mengantarkan darah dari organ-organ di seluruh tubuh untuk kemudian dikembalikan ke jantung. Nah, pada kaki ya ada, pada tangan juga ada, pada kepala juga ada, sama-sama ada. Di usus ada, di hati ada, di limpa ada, di ginjal ada. Cuman pembahasan kita adalah yang tadi yang pada di kaki dulu. Nah, pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di kaki ini ada yang namanya vena dalam, ada yang namanya vena superficial atau vena yang berada di dekat permukaan kulit. Nah, ini tadi ya bedanya ya arteri sama vena ya. Arteri itu dia dindingnya dia lebih tebal. Kalau vena dia dindingnya relatif lebih tipis. Kemudian di vena itu dia ada katupnya. Ada katupnya yang dia berfungsi untuk mempertahankan darah supaya darah tidak jatuh. Nah, secara umum kan orang berdiri seperti ini ya. Nah, aliran darah dari yang arteri yang merah itu adalah dia ke bawah. Kalau vena dia ke atas. Ketika dia ke atas, dia melawan yang namanya gravitasi. Makanya harus ada sesuatu untuk menahan biar darahnya dia nggak jatuh ke bawah, harus tetap ngalir ke atas. Itulah yang namanya katup. Fungsinya katup itu adalah biar dia darahnya nggak ngalir ke bawah, dia biar ngalir terus ke atas. Nah, kemudian dia pemompaan. Nah, kalau dari arteri tadi dia ada yang jantung memompa untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau pada vena, dia pemompanya nggak ada pemompaan aktif seperti jantung. Nah, makanya dia dibantu oleh otot-otot pada kaki.
Nah, ketika kita melangkah, kita berjalan itu dia menggencet si pembuluh darah vena tadi, kemudian dia membalikkan alirannya ke atas. Atau ketika kita bernafas, nah, ketika kita bernafas, aliran darahnya juga naik ke atas ke jantung karena dia tertarik oleh nafas kita. Oke. Nah, yang jadi masalah apabila pada pembuluh darah vena tersebut katupnya bermasalah. Ketika katupnya bermasalah, aliran darah yang harusnya ke atas itu menjadi tidak lancar. Ketika dia tidak lancar, akan ada aliran darah juga yang ekstrimnya dari atas ke bawah juga. Dia akan ngendon di situ. Nah, ngendonnya pada aliran darah tersebut lah yang kemudian menimbulkan penyakit-penyakit seperti varises tadi. Jadi varises itu adalah pelebaran pada pembuluh darah balik, pembuluh darah vena, bukan arterinya. Mungkin pas awal, di fase-fase awal mungkin dia nggak kelihatan. Kemudian dia lebih berat lagi, dia akan kelihatan, tapi cuma kecil-kecil di bawah permukaan kulit, yang diameternya mungkin cuma 1 sampai 2 mili. Kemudian, nah ini, varises yang paling tampak itu adalah yang ini, yang C, gambar C ini. Nah, dia ada merinjol-merinjol pembuluh darahnya, biru-biru merinjol-merinjol di bawah kulit. Nah, ada juga yang sampai bikin dia bengkak. Kemudian, eh, dalam kasus yang lebih berat, dia ada luka juga, luka yang dia nggak sembuh-sembuh. Nah, ini yang eh, ciri khas varises yang paling kelihatan. Ada pembuluh darah yang besar-besar berkelok-kelok berada bisa di paha, bisa di betis, bisa di belakang lipat apa namanya dengkul. Nah, ini adalah karena aliran darahnya nggak lancar tadi, aliran darah dari pembuluh darahnya dia nggak lancar. Nah, ada juga yang bisa sampai seperti ini. Khasnya aliran darah nggak lancar pada kasus-kasus masalah pada pembuluh darah vena itu juga bisa berupa seperti ini. Jadi pada pergelangan kaki antara betis sama kaki itu dia ada pengerasan, pengerasan pada pergelangan kaki dan dia ada perubahan warna, bisa lebih gelap, lebih hitam. Hmm. Kalau diraba keras. Kalau kulit yang normal itu kan kalau diraba kan empuk kan. Nah, kalau ini dia keras karena dia ada pengerasan pada pembuluh darahnya, pada apa namanya, pada kulitnya sama pada lemak-lemak yang ada di bawah kulitnya. Yang lebih eh, berat lagi bisa sampai ada luka. Luka biasanya juga terjadi pada pergelangan pada kakinya. Bisa tahunan, nggak sembuh-sembuh. Nah, bahkan ada, oh ya, kalau mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengarkan cerita bahwa kalau ada orang sakit gula kemudian ada di kaki yang nggak sembuh-sembuh. Pada kasus ini dia tidak selalu disertai oleh penyakit gula, tidak selalu disertai oleh diabetes. Jadi orang yang gulanya normal, nggak ada diabetes, kemudian ada luka di kakinya yang khas di pergelangan kakinya, terutama sebelah dalam ya, pergelangan kaki sebelah dalam. Dia ada luka dan nggak sembuh-sembuh, terus kemudian sekelilingnya dia keras, nyeri, apa namanya, keras, terus kemudian warnanya gelap. Nah, itu dia salah satu khas pada gangguan pada pembuluh darah venanya. Nah, ada juga, nah, kalau tadi ini lebih ke pembuluh darah vena yang ada di dekat permukaan kulitnya. Nah, sementara pembuluh darah vena itu ada juga yang di dalam, namanya vena dalam. Nah, ini kita kenal juga yang namanya deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Ada penyumbatan pada pembuluh darah balik yang ada di dalam. Nah, ini tadi kita bahas bahwa yang namanya pembuluh darah balik itu dia berfungsi mengantarkan darah dari kaki ke atas. Dalam kasus-kasus DVT ini namanya, deep vein thrombosis atau apa namanya, trombosis pada vena dalam ini, dia ada akumulasi darah di sana yang dia mengganjal, sehingga aliran darahnya
nggak lancar. Dia terganggu oleh penggumpalan pada pembuluh darah tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya kakinya jadi bengkak. Nah, bengkak seperti ini. Nah, nah, Bapak Ibu perhatikan yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Tapi ini yang membedakan dari penyumbatan pada pembuluh darah arteri tadi, dia tidak terlalu mengganggu pada aliran darah yang dibutuhkan untuk metabolisme dari si kaki. Sehingga ketika diraba dia masih hangat. Ketika diraba hangat, tapi dia bengkak dan agak keras ketika dipegang. Nah, ini bisa terjadi apa sih? Nah, salah satu dari tiga hal ini yang bisa menyebabkan. Satu, ada masalah pada koagulabilitasnya. Nah, jadi pada orang-orang yang eh, gangguan pada penggumpalan darahnya, pada orang-orang yang ada kanker, ada orang-orang dengan kehamilan, orang-orang yang infeksi berat, atau dulu yang sempat banyak itu kan pada pasien-pasien dengan COVID. Nah, COVID itu kan dia infeksi berat ya. Dia bisa meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien yang dia eh, ada gangguan pada pembuluh darahnya. Nah, gangguan pada pembuluh darahnya apa sih? Bisa karena dia luka, bisa karena disuntik secara berulang-ulang, bisa karena dipasang kateter intravena dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa juga karena stasis. Stasis itu dia aliran darahnya nggak lancar. Nggak lancarnya kenapa? Karena pergerakannya dia terbatas. Misalkan pada orang-orang yang tirah baring lama, bisa di rumah atau bisa di rumah sakit. Ada orang-orang yang harus tirah baring lama sampai berminggu-minggu di rumah sakit, misalkan di pasien-pasien ICU. Nah, gitu bisa. Atau misalkan pada orang-orang yang dia nggak bisa gerak karena habis operasi, kakinya habis operasi gitu misalkan, atau habis operasi yang lain yang dia menyebabkan dia nggak bisa gerak lama-lama. Nah, salah satu dari ketiga hal tersebut, dia bisa meningkatkan terjadinya resiko penyumbatan ini tadi. Nah, kalau orang normal bisa nggak? Oh bisa, hati-hati. Ini bukan berarti hanya terjadi pada orang sakit aja, pada orang normal pun bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah bepergian dalam jangka waktu yang lama, misalkan harus keluar negeri, umroh dan sebagainya. Nah, itu kan di pesawat itu kan sampai berjam-jam kita duduk terus kan. Bukan hanya di pesawat, mungkin di kereta juga. Kereta dari Surabaya ke Jakarta itu berapa jam itu? Cukup lama lah ya, 5 jam lebih, 8 jam lebih saya rasa. Atau 10 jam ya. Nah, ketika dalam jangka waktu tersebut, kemudian kita hanya duduk begitu saja, itu hati-hati. Kan kalau kita menempuh perjalanan jauh itu kan, selain duduk ya, satu duduk. Duduk itu kan dia menyebabkan aliran darahnya nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Karena aliran darah pada pembuluh darah balik itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan ini tadi. Nah, pergerakan ini tadi. Pemompaan pada otot-otot di kaki ini hanya bisa terjadi apabila kita menggerakkan otot-otot kaki, salah satunya dengan berjalan. Kalau kita cuma duduk aja, ini nggak berfungsi. Ketika dia tidak berfungsi, alirannya bisa nggak lancar. Itu duduk, padahal kita perjalanan lama, berjam-jam, 5 jam, 8 jam lebih lah. Nah, ketika duduk terus. Kemudian yang kedua, salah satu penyakit dalam tanda kutip ya, penyakitnya orang perjalanan lama itu kan adalah malas ke kamar mandi. Kenapa malas ke kamar mandi? Nah, nggak praktis katanya harus bolak-balik ke kamar mandi. Terus kita hindari, oh, caranya gimana biar nggak bolak-balik ke kamar mandi? Nggak usah minum banyak-banyak. Nah, ini juga masalah. Niatnya biar nggak bolak-balik ke kamar mandi dengan cara mengurangi minum. Nah, ketika mengurangi minum, apa yang terjadi? Darahnya jadi pekat. Ketika darahnya jadi pekat, dia lebih kental. Ketika dia lebih kental, dia meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan. Gitu. Nah, sehingga bisa terjadi orang-orang yang habis perjalanan panjang, duduk gitu saja. Setelah dia sampai di tujuan, kakinya jadi bengkak. Wah, itu salah satu ini ya, salah satu apa namanya akibatnya. Nah, terus gimana biar nggak terjadi? Nah, bisa tetap kita latih. Nah,
Kalau tidak memungkinkan untuk kemudian jalan-jalan di koridor itu, nah kita latih aja sambil duduk. Nah, bisa digerak-gerakkan kakinya, digerak-gerakkan apa namanya betisnya, pahanya, ujung-ujung kakinya ya, digerak-gerakkan terus untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya walaupun dia tidak sebagus kalau jalan beneran ya, nah, tapi paling tidak dia lebih bagus apabila dibandingkan dengan diam saja nggak ngapa-ngapain 8 jam di perjalanan nggak digerak-gerakkan gitu. Jadi monggo nanti kalau ada Bapak Ibu yang dalam waktu dekat eh, berencana untuk umroh, nah jangan lupa untuk kemudian sambil latihan pada kakinya dilakukan olahraga biar darahnya tidak menggumpal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih dokter yang sudah menyampaikan ya, Dokter Taufik Nur Yahya terkait dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu eh, apa tadi? Mana sih tulisannya? Ya, monggo kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, karena saya lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul ya, yang disampaikan oleh para peserta. Em, Adakah yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini? Ini menarik juga ya tadi apa yang sudah disampaikan. Terutama saya sendiri yang memang bukan orang medis gitu ya. Waduh, ternyata hal-hal yang disampaikan tadi itu sangat penting ya untuk membuat langkah kaki kita bisa lebih panjang sesuai dengan umur kita yang panjang ya. Jadi jangan sampai umur kita semakin panjang, langkah kita semakin terbatas karena eh, pengetahuan kita yang kurang terkait dengan apa yang dibahas pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi kalau banyak diam, maka harus lebih banyak bergerak kaki-kaki kita ya supaya memompa darah dari bawah tadi bisa sampai ke jantung ya. Supaya lancar dan tidak tersumbat dan organ-organ tubuh kita terutama yang bagian bawah tadi ya kaki bisa berfungsi secara normal. Baik, adakah yang dari peserta ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu, atau mungkin yang sudah menulis di chat ingin bertanya secara langsung atas apa yang sudah dituliskan, boleh juga, silahkan. Ini ada dari Bu Endang ya. Eh, Bu Endang mau ditanya sendiri atau mau dibacakan aja? Kalau dari pertanyaan yang sudah diajukan, ini beliau bertanya eh, bagaimana ya deteksi dininya nyeri-nyeri yang bagaimana yang mengarah adanya sumbatan. Nah, sepertinya tadi sudah disinggung juga. Mungkin bisa diulas kembali, Dok, terkait dengan pertanyaan dari Bu Endang ini. Ya, Bagaimana makasih. di Budi. dininya? Jadi ini ya, betul ya, nyeri kan penyebabnya bisa banyak ya. Salah satunya karena sumbatan ini tadi ya. Nah, khasnya kalau nyeri karena sumbatan itu, kalau di awal ya, di fase-fase awal ya, seperti ini. Ketika dia dipakai untuk istirahat, nggak akan ada keluhan. Keluhan. Tapi ketika dia dipakai buat jalan, misalkan 100 meter, timbul keluhan, dipakai istirahat 5-10 menit, ketika dia hilang, coba dipakai jalan lagi dalam jarak waktu dalam jarak yang sama, sama-sama misalkan sama-sama 100 meter, kemudian dia nyeri lagi, ketika istirahat hilang lagi, pakai jalan sampai 100 meter nyeri lagi. Nah, itu salah satu penanda awal adanya penyumbatan. Nah, ini perlu dikonfirmasi. Bagaimana cara konfirmasinya? Bisa diukur pada tekanan darahnya. Nah, kalau kita biasa mengukur tekanan darah itu kan di lengan ya, di pergelangan lengan itu pada pembuluh darahnya yang di lengan. Nah, kita ukur juga tekanan darah pada pembuluh darah di kaki. Kemudian kita bandingkan. Itu namanya ABI, Ankle Brachial Index. Nah, ankle itu apa? Ankle itu adalah ya eh, pergelangan kaki. Yang brachial itu adalah pergelangan siku tangan. Tensinya dibandingkan. Nah, kalau perbandingan tensinya kurang dari 0,8, berarti kita curiga, ada penyumbatan, ada penyempitan aliran darahnya.
Misalkan kalau yang di tangan, tensi di tangan, kok tensinya 120, normal ya, 120 per 80 misalkan, 120 kita pakai yang atas, 120. Nah, kemudian di kakinya, di tensi, kok tensinya eh, 70, 70 per 50 misalkan. Nah, berarti apinya kita hitung, 70 dibagi 8, 120 berapa itu? 70 bagi 120. 0, berapa ya? 0,5 sekian ya, 0,55 lah katakanlah seperti itu. Yang di bawah 0,8. Nah, berarti kita curiga pada kasus tersebut, kita curiga ada suatu penyempitan pada aliran darahnya. Ya walaupun untuk mengukur aliran pembuluh darahnya itu lebih tekanan darahnya itu lebih tepat apabila menggunakan eh, tekanan darahnya dihitung dengan USG. Tapi kalau nggak ada USG, saya rasa banyak Bapak Ibu sekalian yang punya manjat untuk mengukur darah otomatis itu kan, itu sebagai screening awal itu pun bisa digunakan. Nah, kalau misalkan di tangan tadi 140, nah, kemudian di kakinya 100, nah kan berarti kan lebih tinggi yang di kanan. Artinya apa? Artinya aliran darah ke bawahnya dia terganggu. Kemudian monggo bisa ke rumah sakit untuk kemudian dikonfirmasi apakah benar memang ada penyumbatan pada aliran darahnya. Itu. Baik, sudah cukup lengkap ya dijawab oleh dokter, dan ini masih ada lagi yang bertanya nih dok, di dari Imas ya di Wates bertanya, jadi dok, saya tidak bisa memakai celana panjang yang straight atau kenceng ya, legging. Eh, Kaki akan terasa keju sekali, disebabkan apa ya dok? Nah mungkin ini kaitannya sama penyempitan tadi ya, penekanan terhadap pembuluh tadi ya. Enggak dok, bisa dijawab dok. Ya. Ya, pada dasarnya memang menggunakan kaki apa namanya celana yang ketat itu memang dia bisa mengganggu aliran darah. Jadi memang tidak disarankan menggunakan jeans yang ketat gitu. Itu akan sangat mengganggu aliran darahnya. Jadi ya jawabannya apa? Jawabannya ya kalau pakai celana jangan yang ketat-ketat. Itu nggak apa namanya eh, bisa bikin nggak lancar. Nah, atau kalau memang curiga ada itu tadi ada eh, penyumbatannya bisa digunakan dengan cara yang pertama tadi. Coba diukur tekanan darah di kaki sama yang di lengannya apakah sama atau beda. Atau bisa juga kalau misalkan gangguannya pada pembuluh darah vena, coba dilihat ada pembuluh darah yang kelihatan varises atau enggak. Kalau ada ya berarti butuh tata laksana yang lebih lanjut. Sementara itu, biar tidak memperparah kondisi di awal ya, nggak usah pakai celana panjang yang terlalu ketat gitu. Ya, baik. Sudah terjawab nih, Bu Imas di Wates. Yang selanjutnya dari Muromi Nurillah. Beliau bertanya faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka pada pasien diabetes mellitus. Nah, monggo dok. Faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka. Ya, jadi pada kasus diabetes mellitus itu eh, masalahnya cukup kompleks ya, bukan cukup kompleks, sangat-sangat kompleks. Pertama terkait dengan kadar gula darahnya. Kadar gula darahnya harus normal. Jadi luka itu sangat mudah terinfeksi oleh bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri tersebut dia akan sangat bahagia dengan adanya gula darah yang tinggi karena itu menjadi makanan mereka untuk berkembang biak. Selama kadar gula darahnya tinggi, bakteri-bakteri yang berkembang biak pada luka tersebut akan semakin banyak. Akibatnya apa? Akibatnya lukanya bisa semakin parah. Bahkan lebih buruk, infeksinya bukan cuma di luka, tapi bisa menyebar ke seluruh tubuh. Yang pertama satu, kadar gula darahnya harus dikendalikan. Kedua, kalau memang ada infeksi aktif, ada nanahnya atau ada meradang, nah, berarti infeksinya juga harus diatasi dengan apa? Dengan pemberian antibiotik. Lebih ideal kalau pemberian antibiotik itu dicocokkan dengan jenis bakteri yang menginfeksinya. Jadi tidak semua bakteri itu sama dan tidak semua antibiotik itu sama. Dalam kondisi sangat ideal,
bakteri A misalkan dia cuma cocok untuk dengan antibiotik B, bakteri C cuma cocok untuk antibiotik D. Nah, gitu. Itu kita perlu pemeriksaan kultur namanya. Kultur kita tumbuhkan di laboratorium, jenis bakteri apa sih yang menginfeksi itu dan jenis antibiotik apa yang cocok terhadap bakteri tersebut. Gitu. Dan itu memang bisanya dilakukan di rumah sakit sehingga kalau memang ada luka nggak sembuh-sembuh mau ke rumah sakit biar bisa di follow up lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apabila aliran darahnya nggak lancar. Nah, misalkan yang pertama sudah teratasi gula darahnya terkontrol, kemudian nggak ada infeksi yang aktif, tapi lukanya nggak sembuh-sembuh, artinya ada kemungkinan aliran darahnya nggak lancar. Ketika aliran darahnya nggak lancar, ya berarti aliran darahnya perlu dilancarkan. Dilancarkan dengan apa ya? Dengan obat-obatan yang berfungsi untuk mengencarkan darah, atau obat-obatan yang berfungsi untuk melebarkan aliran darah. Dan apabila diperlukan, pembuluh darah yang menyempit bisa kita lebarkan. Gitu. Baik, sudah terjawab ya dari pertanyaannya Muromi Nurillah terkait dengan apa yang bisa mempercepat penyembuhan luka pasien diabetes mellitus. Baik, berikutnya masih ada lagi pertanyaan dari Nia yang mengajukan pertanyaan, apakah munculnya garis seperti pembuluh darah tipis di area betis adalah ciri awal varises? Apakah masih bisa disembuhkan atau dihilangkan? Nah, gimana nih, Dok? Oke, jadi masalah pada pembuluh darah vena tadi ya, itu memang spektrumnya cukup luas. Dari yang pertama nggak ada gejala sama sekali, sampai ada yang mengalami luka tidak sembuh-sembuh. Ini saya bisa share, mana tadi? Saya bisa share screen nggak ya? Ini sudah tayang ini, Dok. Sudah Tinggal, tanya? Oh, ya, bentar-bentar. jadi tinggal halamannya digeser aja. Oh iya, oh iya. Yang terlihat di layar, ya, Sudah ya, intermittent. saya jelas layarin. Oke, oke. Ya, sampun. Nah, ini ya. Nah, ini tuh kalau ada garis-garis di betis itu eh, karena saya nggak memeriksa langsung ya, jadi saya nggak bisa evaluasi. Tapi kalau misalkan garis-garisnya seperti yang di gambar B, nah di gambar B itu juga memang ada masalah pada pembuluh darah venanya. Nah, tapi itu hitungannya masih ringan. Walaupun penampakannya ringan, tapi kadang-kadang disertai oleh nyeri kadang atau berat atau rasa berat. Nah, kalau yang C ini udah kelihatan sekali varisesnya. Kalau yang D ini dia udah bengkak, yang E itu dia sudah ada ininya, EF ini sudah ada apa tadi hitam-hitam di pergelangan kakinya. Ya, kalau yang H ini udah ada lukanya. Nah, kalau yang B ini dia memang belum ber, apa namanya bergerombol besar-besar, mungkur-mungkur gitu, tapi sudah ada garis-garisnya. Itu memang salah satu tanda awal dari adanya suatu penyakit pada pembuluh darah venanya. Nah, ini kalau pada eh, level ini, walaupun dia eh, mungkin nggak ada gejala, tapi secara kosmetik kan memang bisa cukup mengganggu ya pada pada sebagian orang. Dan apabila pengen untuk kemudian diatasi, eh, kita bisa mengatasinya dengan melakukan penyuntikan, penyuntikan pada pembuluh darah kecil-kecil tersebut dengan obat-obatan yang eh, berperan untuk menutup aliran darahnya. Nah, sehingga varisesnya tertutup yang kecil-kecil ini. Nah, tapi kalau sudah pada level C ini, udah besar-besar menggerombol ini, kemungkinan besar kalau cuma dicontek ya nggak bisa. Ya ini harus dilakukan pengambilan. Bisa menggunakan operasi langsung, bisa menggunakan laser gitu. Iya, itu tadi jawaban dari pertanyaan Mbak atau Ibu Nia ya. Tadi bisa dioperasi gitu ya untuk menghilangkan varisesnya tadi. Kalau yang masih kecil ya bisa disontek tadi ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Agung Supriyadi, Dok. Izin bertanya cara menangani varises dan iskemik tungkai gimana, Dok? Oke.
Ya, tadi secara tidak langsung sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Untuk varises saja kita harus evaluasi dulu dia sampai seberat apa ininya, sampai seberat apa grade-nya. Nah, kalau misalkan masih kecil-kecil ya bisa dibantu dengan obat-obatan yang disuntik langsung pada pembuluh darahnya. Tapi kalau sudah cukup besar varisesnya, eh, bisa dilakukan operasi untuk pengambilan varisesnya secara langsung, secara dibuka atau pakai laser. Dan apabila ada luka yang nggak sembuh-sembuh tadi ya, lukanya bisa kita atasi juga dengan pembersihan luka yang baik dan berkala. Nah, kalau iskemik tungkai, iskemik tungkai tadi ada yang dia berlangsung lama, ada yang kronis tadi istilahnya, ada juga yang terjadi secara akut. Nah, kalau memang ada tanda-tanda yang seperti sudah kita bahas itu tadi, monggo aja langsung ke rumah sakit terdekat biar bisa dievaluasi lebih lanjut. Nah, terutama iskemik tungkai yang dia timbulnya itu mendadak. Nah, kalau yang lama ya, yang timbulnya lama ya, sudah bertahun-tahun kok dia sering kemeng-kemeng, keju-keju, kalau berjalan keju-keju, kemudian kalau istirahat, apa namanya, istirahat membaik dan sebagainya. Nah, itu istilahnya kan iskemik tungkai yang kronis, yang dalam jangka waktu yang lama. Itu nggak harus ke susu, nggak apa-apa. Tapi kalau timbulnya mendadak, akut istilahnya, timbulnya mendadak dalam jangka waktu 2 jam terakhir kok eh, kaki yang kiri misalkan terasa nyeri sekali tiba-tiba mendadak padahal nggak habis jatuh nggak habis apa-apa nyeri sekali terus ketika diraba tadi diraba yang kiri jauh lebih dingin dibandingkan dengan yang kanan itu langsung langsung ke rumah sakit itu nggak pakai tapi nggak pakai nunggu besok pagi nggak pakai nunggu polinya buka dulu nggak langsung aja ke UGD karena itu sangat sensitif terhadap waktu penanganannya. Begitu dia datang dalam waktu yang cukup cepat, kurang dari 6 jam sejak gejala, insya Allah masih bisa diatasi dengan baik dan masih mempertahankan kakinya. Tapi kalau ditunda-tunda, besok, lusa, dan sebagainya, hingga kaki yang menghitam tadi benar-benar sampai menghitam ya, awalnya cuma dingin tapi lama-lama sampai menghitam, eh, itu sudah susah untuk ditolong, sudah harus diamputasi untuk kakinya. Jadi ya kalau ya intinya kalau dia timbulnya mendadak dan dingin, langsung aja dibawa ke UGD. Izin dok, kalau ini bertanya, kalau misalnya bangun tidur itu terus apa tungkaknya itu terasa sakit, tapi kalau untuk aktivitas berapa kali sudah berapa langkah gitu, aktivitas itu sudah sembuh itu termasuk itu bukannya dok? Tungkak itu mana ya? Tungkak Tungkak itu itu ya tumit, tumit, tumit tumit ya? itu tadi. Ya Oh, jadi tumit. Nah, ini ada yang istilahnya ketika bangun tidur itu di tumit itu dua-duanya terasa sakit. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas itu sudah hilang lagi gitu. Sama ketika nanti untuk duduk agak lama itu eh, ketika mau apa aktivitas itu sakit itu. Tapi tidak berlangsung lama, cuma untuk sudah beraktivitas beberapa langkah atau kegiatan itu udah hilang lagi gitu. iya, kalau dipakai buat aktivitas justru malah hilang, insya Allah itu bukan karena masalah pada pembuluh darahnya. Karena kalau pada pembuluh darahnya, kebalikannya dipakai buat istirahat itu dia enak. Ketika dipakai buat beraktivitas, berjalan jauh, atau bahkan lari gitu, eh, dia malah akan nyeri. Jadi kalau seperti itu, saya lebih curiganya ke arah pada mungkin tendon di daerah situ, atau pada fascia-fascia di daerah situ, ada yang namanya plantar fasciitis. Nah, itu pada ada fascia ada lapisan lapisan di telapak kaki di tumit itu yang dia memang cukup sering mengalami nyeri pada kasus-kasus di mana dia di situ ada peradangan. Nah, kalau seperti itu lebih cocoknya untuk berkonsultasi ke dokter ortopedi. Begitu. Siap dok, terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Pak Agung Supriyadi ya tadi. Yang berikutnya ada lagi yang bertanya nggak ya? Di chat sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, monggo, atau bisa raise hand terlebih dahulu. Masih adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan bahasan pada malam hari ini? Gangguan pembuluh darah kaki, ada varises, gangren, dan iskemik tungkai ya. Bahasannya tadi cukup
lengkap dan mendalam yang sudah beliau sampaikan. Dan ini memang banyak kejadian-kejadian harian yang mungkin kita rasakan ya. Dan mungkin kita tidak sadari bahwa itu bagian dari gangguan pembuluh darah pada kaki kita ya, yang bisa berdampak luas tadi ya, kalau dibiarkan atau tidak kita antisipasi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Baik, masih adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu peserta webinar? Eh, dari pertanyaan yang sudah masuk, sepertinya sudah terjawab lengkap ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk informasi juga, ini di chat juga sudah dituliskan oleh panitia ya, bahwa untuk Bapak Ibu yang baru kali ini bergabung dalam kegiatan ngaos eh, Prokami DIY, kita sudah berjalan 4 sesi ya di malam hari ini ya, sesi keempat. Sesi-sesi ngaos sebelumnya bahasan-bahasannya juga cukup menarik ya. Yang pertama terkait dengan DM, diabetes mellitus, kemudian yang ngaos kedua, Seragam kelas, seragam angkatan, ngono wis di luar. ngaos kedua kita membahas tentang hipertensi, kemudian ngaos yang ketiga terkait dengan penyakit kardiovaskuler ya, dengan menghadirkan para dokter yang kompeten dalam bidangnya, sehingga monggo kalau ada hal-hal yang ingin dipelajari juga terkait dengan DM, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, bisa menyimak dari record yang sudah diunggah di YouTube-nya Prokami DIY ya. Linknya ada di chat, bisa dicek dan diklik ya. Mungkin juga nanti berkenan untuk like and subscribe, silahkan. Baik, begitu. Dan untuk Bapak Ibu peserta, kami mohon juga untuk bisa berkenan mengisi daftar hadir dari kegiatan webinar kita ini. Alhamdulillah di malam hari ini semakin bertambah pesertanya, dari awalnya tadi sekitar 40-an, sekarang sudah ada 75-an tadi ya saya hitung. Sekarang posisinya 70 orang. Dan semoga apa yang sudah kita bahas bersama bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oh ya dok, saya ingin bertanya nih dok. Tadi sepertinya belum ada yang mewakili pertanyaan saya ya. Kalau seperti saya ini sekarang sudah terbiasa ya tiap duduk di meja, karena apalagi setelah mendengar yang dipaparkan tadi, oh iya ya berarti penting ini yang sedang saya lakukan ini. Jadi ini kaki saya sedang nginjak-nginjak gulungan kayu yang ada jerujinya itu dok. Dan itu berarti cukup efektif dan baik ya untuk kita gunakan kalau lagi kerja, banyak berdiam duduk sambil ngelek apa buka laptop atau melakukan pekerjaan kantoran gitu. Itu berarti perlu ya dok ya, di eh, kaki kita banyak bergerak. Tadi ada beberapa contoh gerakannya, dan kalau dalam bentuknya seperti yang sedang saya kerjakan ini, eh, injek-injek dan juga menggulung-gulung kayunya itu berarti memang dianjurkan begitu ya dok ya. Boleh digunakan juga ya. Nah, ya Pak. Jadi eh, yang lebih utama memang ini ya, memang Berjalan. jalan ya. Oh iya ya. Nah, cuman kan ya kita tahu lah bahwa nggak semua orang ketika kerja itu bisa sambil jalan-jalan. Kan memang ada yang benar-benar dalam jangka waktu yang lama harus duduk lama gitu kan. Sehingga kita perlu mencari alternatif. Pokoknya yang penting cari alternatif gimana caranya biar kakinya tetap aktif bergerak. Nah, salah satu yang seperti Bapak lakukan itu saya rasa eh, walaupun mungkin tidak sebaik ketika jalan beneran, itu lebih baik daripada ketika duduk dan diam saja gitu. Nah, Betul. jangan kan kalau kita nggak bisa mengambil secara keseluruhan kan tidak meninggalkan secara keseluruhan gitu kan. Nah, tapi akan lebih baik lagi apabila dijami, nah, dijami misalkan setiap 1 jam atau setiap setengah jam itu katakanlah berdiri jalan berapa langkah gitu kemudian duduk lagi itu lebih lebih eh, ideal kalau bisa melakukan itu. Ya. Yang tentu saja sangat kondisional tergantung dengan lingkungan kerja masing-masing ya. Baik, eh, Bapak Ibu, para peserta webinar Ngaos 4 Prokami DIY, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya cek di chat sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, dan dari para peserta juga tidak ada yang raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Taufik Nur Yahya, dan berarti sesi kita pada malam hari ini sepertinya sudah tuntas ya, sudah bisa dipahami oleh para peserta. Dan mungkin bisa di-share nanti dok ya materinya untuk bisa kita bagikan juga kepada para peserta untuk dipelajari lebih lanjut atau menjadi
pengetahuan untuk di-share juga ke lingkungan atau keluarganya masing-masing bahwa pentingnya kita memperhatikan kesehatan pembuluh darah kaki ya agar tidak terjadi hal-hal seperti tadi yang disampaikan varises, gangren dan juga iskemik tungkai. Baik, mungkin itu dari sesi ngaos kita yang keempat pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Dr. Taufik Nur Yahya untuk bisa disampaikan. Silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman pro kami yang sudah mengundang saya untuk mengisi eh, sesi di malam hari ini. Terus kemudian sekedar mengingatkan bahwa yang namanya sakit itu mahal, bukan hanya dari sisi biaya ya, dari sisi waktu, tenaga dan macam-macam sakit itu mahal. Dan yang namanya sehat itu juga mahal. Nah, tinggal bagaimana cara kita kita milih mahal yang mana, mahal untuk sehat atau mahal untuk sakit, karena dua-duanya sama memerlukan eh, suatu upaya ya, upaya dan usaha yang sekali lagi bukan cuma masalah dana saja. Mahal itu bukan cuma masalah dana aja, masalah gimana kita mengalokasikan waktu, bagaimana cara kita eh, menentukan pola hidup kita, itu kan juga dalam tanda kutip termasuk effort yang mahal juga ya. Nah, sehingga kan, tapi kan kita tentu saja pengennya kan sehat ya, cuman kadang-kadang kita tidak mau untuk membayar mahal untuk sehat tersebut. Nah, tapi ketika orang sakit bayar berapapun kadang mau. Nah, itu yang jangan sampai eh, terjadi pada kita gitu. Sehingga yuk kita usahakan untuk sehat ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita mengusahakan usahakan makanan yang sehat, mengusahakan aktivitas tubuh yang sehat, istirahat yang cukup gitu ya. Nah, aktivitas apa? Aktivitas yang paling baik itu kan kalau standar dari WHO 50 100 150 menit per minggu ya. Ya kalau di breakdown sehari ya paling enggak 30 menit. Alokasikan waktu sehari 30 menit dalam 5 hari selama seminggu itu untuk aktivitas aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dalam konteks pembahasan kita, yang penting itu apa sih? Salah satu yang penting adalah olahraga yang resistance training atau eh, beban ya, mengangkat beban yang berat. Kenapa ketika kita mengangkat beban yang berat itu kita melatih otot kita. Ketika melatih otot kita makin besar, dia membutuhkan apa? Membutuhkan aliran darah yang banyak. Aliran darah, pembentukan aliran-aliran darah yang baru pun juga akan terangsang. Ketika aliran darahnya banyak terangsang itu, apabila nuwun sewu suatu saat ketika nanti kita ada sakit tadi, ada yang menyumbat satu, paling tidak masih ada sisa-sisa banyak yang mampu mengkompensasi dari aliran darah yang tersumbat tersebut. Nah, begitu. Monggo kita menjaga sama-sama menjaga. Saya juga kadang-kadang kalau ngomong sama pasien-pasien saya juga juga enak, tapi kalau melakukan sendiri ya memang susah. Jadi monggo saya mengingatkan teman-teman dan mengingatkan diri saya sendiri ya untuk selalu menjaga kesehatan. Walaupun itu mahal. Karena apa? Karena sakit pun juga sangat mahal. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Taufik Nur Yahya, SPBTKV, bedah torak, kardiak, dan vaskuler yang pada malam hari ini sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman beliau ya untuk kita jadikan perhatian untuk menjadikan kita lebih sehat dalam hubungannya dengan pembuluh darah kaki kita semuanya ya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Taufik Nur Yahya atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat tentunya bagi kita semua ya. Jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir. Ya, alhamdulillah kurang lebih 1 jam lebih tadi ya kita sudah lalui dan semoga apa yang sudah kita lalui ini menjadi menambah kita ilmu dan juga menjadikan amal kita menjadi lebih sehat tadi ya. Dan insya Allah dengan kesehatan itu kita bisa beribadah lebih optimal, lebih maksimal dan bisa panjang umur dalam kesehatan. Baik, bagi para peserta kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan Zoom Ngaos pada malam hari ini yang keempat dan nantikan kembali informasi Zoom Ngaos yang selanjutnya yang kelima yang akan kita
eh, informasikan nanti pada Anu, kesempatan interupsi ya. Pak Adi. Oh, iya, monggo. Pak Adi. Oh ya, kalau ada hadirin peserta yang mau usul topik, Tema. Oh ya. ya tema yang akan datang boleh Ya, boleh tadi jadi ke saya, ke Pak Mukhlis atau Pak Sugeng. ya di presensi sebenarnya sudah ada Pak, itu dimintakan. Kalau Bapak mengisi link presensi di bagian paling akhir Oh itu gitu. ada pertanyaan ya, tema topik yang ingin diangkat untuk dipelajari Oh bersama iya. dalam ngaus berikutnya. Monggo bisa dituliskan juga di link presensi. Di situ ada Bapak Ibu yang mengusulkan tema tertentu yang terkait dengan bahasan kesehatan atau penyakit tertentu yang ingin diperdalam. Monggo bisa dituliskan. Nanti akan kita coba hadirkan para narasumber yang kompeten untuk mengulas tentang hal tersebut ya. Insya Allah nanti menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari para eh, pengurus pro kami, informasi-informasi dari Pak Sugeng atau dari Dokter eh, siapa lagi ya? Dari Pak Mukhlis, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Izin tanya aja, Ustadz, ini kegiatan ini tuh berapa bulan sekali ya? Oh, Rutin iya. setiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan gitu? Ya, insya Allah kalau seperti yang disampaikan di awal tadi dalam kata sambutan oleh Ketua Prokami DIY, Bu, insya Allah ini akan kita buka kegiatannya, kita selenggarakan setiap 2 bulan sekali. Nanti akan 2 atau 3 bulan ya. ya, oh ya, ya. Tapi diharapkan bisa komit untuk 2 sampai 3 bulan, Bu. Insya Allah nanti kita tunggu aja kalau ada pemberitahuan selanjutnya dengan tema apa, kita akan share untuk Ibu juga ya informasinya. Ya, terima kasih. Ya, terima Ya. kasih Ibu. Dan Alhamdulillah kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari panitia maupun dari peserta, saya selaku pembawa acara mewakili dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur sekali acara ini bisa terselenggara dan bisa berlangsung dengan sukses dan lancar sampai dengan eh, malam ini pukul 21.12 ya. Semoga apa yang sudah kita pahami tadi bisa kita amalkan, ya, bisa kita jadikan pengetahuan yang bermanfaat bagi menjaga kesehatan kita semuanya ya. Insya Allah kita eh, semakin sehat, semakin bisa beribadah dengan sempurna dan baik. Baik, kita akhiri saja kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillah, alhamdulillah. wa bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf kepada para peserta dan juga kepada Dr. Taufik Nur Yahya. Makasih banyak. Mari kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di wabarakatuh. host yang